kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Banyak banget kesalahan yang gak bisa aku tebus, tapi aku akan berusaha untuk memperbaikinya. Aku mohon, maafkan aku. Pinta Raka kembali saat merasa Riana sudah lebih tenang. Kini di dalam kamar itu hanya tinggal dua manusia yang sedang berlomba dalam tangis dan penyesalan. Yaps, hanya Raka dan Riana. Sedangkan Rian dan kedua sahabat Riana memutuskan untuk pergi keluar, mencoba memberikan ruang untuk pasangan suami istri itu agar menyelesaikan masalahnya. Masalah yang terjadi 4 tahunan yang lalu, yang mana baru bisa diingat saat ini, saat ketika Grace dan Audi mencoba menceritakan semua kejadian demi kejadian yang ternyata bisa memancing kembali ingatan Riana yang sudah lama hilang. Winda, satu nama yang Riana ingat, mampu membuat hatinya begitu sesak dan perih. Bayangan demi bayangan, suara dan wajah sinis dari gadis itu mampu membuat Riana semakin muak dan marah. Kenapa harus seperti ini? Gumam Riana semakin terisak. Ia menekuk kedua kakinya, menyembunyikan wajahnya di bagian lutut dan menutupnya dengan tangan. Sayang, aku janji akan memperbaiki semuanya. Please, aku mohon, beri aku kesempatan. Pinta Raka lagi, terus memohon dan membujuk istrinya. Sakit, gumam Riana semakin terisak. Aku gak bisa jadi istri kamu. Sayang, please, aku mohon, berikan aku kesempatan sekali lagi, ucap Raka. Setiap kali ia menyentuh kepala Riana, maka wanita itu akan menepis. Aku bukan cewek sempurna, Kak. Aku tidak bisa menjadi istri kamu. Aku hanya cewek manja yang cengeng dan pembuat masalah. Aku nggak pantas jadi istri kamu. Aku nggak becus jadi istri karena aku nggak bisa melakukan apa-apa. Jangankan masak, sekedar beberes rumah atau nyapu saja aku tidak bisa. Jadi lupakan aku, lepaskan aku, dan silakan mencari istri yang layak menjadi pasangan kamu. Dek, Raka langsung terdiam. Ia seolah merasa dejavu dengan kata-kata yang Riana ucapkan. Benar, itu adalah kata-kata yang pernah ia katakan kepada Riana dulu saat ia mencoba mempertahankan Winda di rumahnya. Dan kini kata-kata itu terasa begitu menyakitkan untuk dirinya. Raka semakin sadar bahwa semua perbuatannya dulu teramat sangat menyakitkan untuk istrinya. Sayang, please, aku tahu kesalahanku sama kamu udah gak terhitung. Banyak kata-kata aku yang menyakiti kamu, tapi aku mohon jangan seperti ini. Aku akan belajar lagi untuk membahagiakan kamu. Aku akan belajar lagi untuk menjadi suami yang baik. Cukup Raka, aku gak mau, ucap Riana langsung memotong perkataan Raka. Carilah istri yang sesuai dengan kemauan kamu. Aku bukan untuk kamu, begitupun sebaliknya. Udah banyak luka yang kamu cicil sejak awal untuk menyakitiku. Dan sekarang kamu sudah tidak akan bisa menebusnya lagi, imbuh Riana dengan suara bergetar. Aku tidak peduli, ujar Raka. Ia menatap mata Riana dengan begitu dalam. Ia sudah bersabar selama ini, menunggu dan terus menunggu waktu yang tepat untuk bersama istrinya lagi. Selalu mengalah dan diam dengan apapun yang dilakukan oleh Riana. Dan kini jika memang Riana tidak bisa diberikan kelembutan, maka Raka akan berbuat kasar. Ia akan memaksa Riana agar tetap berada di sisinya. Bahkan jika aku harus mati di tangan Dedi, aku tidak peduli asalkan aku bisa selalu ada di dekat kamu. Aku juga lelah, dan jika kamu tidak mau memberikanku kesempatan, maka biar aku yang memberikan kamu kesempatan untuk membuka hati lagi. Riana langsung membulatkan matanya dengan sempurna saat dengan tiba-tiba Raka mencium bibirnya dengan begitu kasar.
seolah memaksa masuk untuk menerobos setiap rongga dalam mulutnya. Aku akan membuat kamu tetap berada di sisiku, gumam Raka dalam hati. Plak! Sekuat tenaga, Riana langsung mendorong tubuh Raka lalu memberikan tamparan ekstra di wajah tersebut. Bukan marah, laki-laki itu justru tersenyum seraya menatap istrinya. "Apa yang kamu lakukan, hah?" seru Riana menatap tajam dan marah pada sosok laki-laki di depannya. 4 tahun aku pergi, seharusnya kamu lupain aku. Seharusnya kamu sudah bahagia dengan wanita sialan itu. Tampar aku, pukul aku, dan maki aku sepuasnya. Aku nggak apa-apa, asal itu bisa membuat kamu lega, ujar Raka kembali mengambil tangan Riana dan memukul-mukulkannya di wajah. "Aku capek, Kak, aku capek. Di sini." Riana menangis dan tak henti-hentinya memukul dadanya. "Sakit, sesak, dan perih. Aku capek. Kepalaku sakit setiap kali harus mengingat kesalahan kamu. Aku nggak kuat. Aku ingin lupain semuanya. Aku sudah berusaha begitu keras. Tapi kenapa kamu harus hadir lagi?" Imbuh Riana semakin terisak. "Seandainya saat itu kamu nggak masuk ke toilet dan membuat kesalahpahaman itu berlanjut, seandainya aku bisa lebih menjaga diriku agar tidak disentuh olehmu, seandainya aku juga bisa melayanimu dengan baik, kita tidak perlu memiliki pembantu. Kamu tidak akan memuji wanita lain, kamu tidak akan membandingkanku dengan pembantumu." "Ha, iya, aku yang salah. Di sini memang akulah yang salah." Riana terkekeh saat menyadari akan kesalahannya. Memang benar, seorang perempuan, seorang istri harus bisa memasak dan melakukan pekerjaan rumah. Maksudku harus bisa menjadi pembantu untuk keluarganya sendiri, imbuhnya dengan tersenyum getir. "Haruskah aku menyalahkan takdir? Haruskah aku menyalahkan Mami yang tidak pernah mengizinkanku untuk membantunya memasak? Haruskah aku menyalahkan Dedi yang tidak membiarkan aku menyentuh pekerjaan sekecil apapun di rumah? Haruskah aku..." Grab, Raka langsung memeluk tubuh istrinya dengan begitu erat. Dada Raka terasa semakin sesak kala mendengarkan curhatan hati dari Riana. Meskipun wanitanya itu berceloteh sambil tersenyum dan tertawa, namun di wajahnya tidak bisa berbohong. Air mata yang terus mengalir membasahi wajahnya menandakan betapa sakitnya hati Riana saat ini. "Maafin aku," gumam Raka ikut terisak. "Aku salah, maafin aku." Kini Riana sudah tidak berontak. Wanita itu hanya tersenyum dan masih meneteskan air matanya. "Istri kamu memang tidak becus. Berhenti menyalahkan diri kamu sendiri. Karena akulah yang salah. Aku yang tidak becus menjadi istri. Aku yang tidak becus menjadi ibu. Maka dari itu Tuhan mengambil anak-anakku." Riana langsung terdiam saat menyebut anak-anak. Seketika itu juga wajahnya berubah menjadi seperti orang kebingungan. Ia meneliti ke sembarang arah di dalam kamar milik Grace tersebut. "Anak-anak? Iya, di mana anak-anakku?" tanya Riana dengan tatapan mata kosong. "Bukankah dulu aku hamil?" "Iya, aku pernah hamil. Aku ingat saat dia akan menusuk perutku. Tubuh Riana langsung bergetar. Jantungnya berdetak dengan begitu cepat hingga membuat nafasnya memburu dengan hebat. "Sayang." Raka langsung melepaskan pelukannya. Ia memegang kedua bahu istrinya dan menatap mata Riana yang terlihat sangat kosong. "Anak-anak, bukankah aku hamil? Iya kan? Tante Farah bilang anakku ada 3. Di mana mereka?" tanya Riana seraya menunjukkan ketiga jarinya di depan wajah Raka. "Perempuan macam apa aku? Tidak bisa menjadi istri yang baik. Aku juga tidak bisa menjadi ibu yang baik. 4 tahun anak-anakku lahir, tapi aku belum tahu di mana keberadaan mereka. Hahaha. Sayang, lihat aku. Hei, lihat aku."
Raka berusaha menangkup wajah Riana agar menatap matanya, namun semua itu seolah percuma karena tatapan Riana memang saat ini benar-benar kosong. Wanita itu terus bergumam dan tertawa sendiri hingga tiba-tiba Riana kembali kehilangan kesadaran. "Rian!" teriak Raka, lalu ia segera menggendong istrinya, membawa Riana keluar dari kamar Grace. "Siapkan mobilnya, kita langsung ke rumah sakit." Imbuhnya membuat Rian langsung berlari lebih dulu untuk membukakan pintu mobil.